Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul Hakim dengan NIM 0513050083, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah struktur data. Saya menggunakan Deepin sebagai operating system. Jadi antar muka terminal dan Visual Studio Code, text editor yang akan kita gunakan nantinya mungkin akan sedikit berbeda, tapi secara konsepnya insya Allah sama. Oke, langkah pertama yang harus kita laksanakan sebelum mulai mengerjakan, kita pastikan terlebih dahulu apakah di perangkat kita sudah terinstall Java atau belum. Karena ini sebelumnya sudah saya install Java, akan saya ulangi, cek lagi versi Java berapa yang sudah terinstall. Mohon maaf. Kita bisa menggunakan terminal dengan Java min version sebagai komennya. Jadi sudah terinstall Java dengan versi 17 di komputer ini. Baik, langkah selanjutnya kita membuat folder yang akan kita gunakan untuk proyek di Visual Studio Code nanti. Kita namakan tugas 1. Kita buka Visual Studio Code. Kita drag saja langsung. Belum bisa, maaf. Oke, kita buat dokumen baru. Saya namakan deklarasi variabel. Tentu saja dengan ekstensi Java karena kita menggunakan bahasa Java sebagai pemrograman utama pada kali ini. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mulai membuat atau mengerjakan tugas tersebut, kita harus membuat semacam dokumen kosong. Jadi kita akan membuat public static void main, yaitu semacam pintu masuk program dari Java tersebut. Jadi Java itu nanti selalu mencari kode di sini sebelum dia mulai eksekusi suatu program gitu. Jadi kita langsung buat saja. Kita isikan nama dokumen kita tadi, lalu kurung kurawal public static void. Oke. Ini juga di sini harusnya nggak ada ya. Oke. Gini. Jadi tugas-tugas kita nanti akan dikerjakan di antara kurung kurawal atas ini sampai sini. Baik. Oke. Kita tambahkan komen saja biar nggak membingungkan dengan 2 garis. Tugas 1 mata kuliah struktur data ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cek sekali lagi apa perintah dari tugas 1 tersebut.
Yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Oke. Kita buat ya di sini. Oke. Karena permintaannya integer ya, jadi kita menggunakan kita membuat variabel integer int jumlah baris. Terus kita akhiri dengan titik 2 untuk menandai baris akhir kode. Jadi fungsinya ini memberitahu kita bahwa Java nanti akan menyimpan bilangan bulat. Terus nama jumlah baris ini sesuai dengan permintaan dari tugas nomor 1. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi, tipe, dan string. Jadi kita tulis saja langsung di bawahnya sini karena tadi sudah diakhiri titik koma untuk program yang atasnya. Oke. Kita harus membuat variabel bernama kalimat baru dan tipenya adalah string. Jadi oke. String. Oke, kalimat baru. Karena string kita menggunakan titik 2 ya. Deklarasi tipe data string. Oke. Deklarasi tipe data string. Deklarasi tipe data string. Udah. Terus jangan lupa kita akhiri dengan titik koma di belakang agar kita bisa menulis atau melanjutkan soal di bawahnya. Kemudian untuk soal ketiga, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe dan integer yang berisi angka 0, 7, 10, 20, dan 3. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik. Oke, kita tentu saja ya kita buat terlebih dahulu, berarti kita karena tipe integer kita buat ya variabel integer, terus kita menggunakan array dengan nama 4 angka. Terus kita gunakan kurung kurawal di sini. Kita tulis angkanya 07, 10. Maaf. Ya, 10. 10. Kemudian 20 dan 23. Kita tutup dengan titik koma. Oke. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet, tipe datanya string, yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada matriks di bawah ini.
pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Mohon maaf. Jadi alfabet tipe data string. Maka kita buat di bawahnya lagi ya. Karena tipe datanya string, kita tulis string dulu. Oke, kemudian alfabet sama dengan kurung kurawal, kurung kurawal. Kita enter, kita buat kurung kurawal lagi. P di sini. Lalu apa tadi? Mohon maaf. Mintanya kita buat P koma terus S koma lagi N ya. Oke, kita tutup kurung kurawal, kita beri koma di sini. Lalu dilanjutkan seperti yang di bawahnya lagi. W koma L terus koma lagi B tutup kurung koma. Terakhir kita buat F lalu R kemudian E kurung kurawal terus enter kurung kurawal lagi. Oke. Oke, ini untuk nomor 4 seperti ini sesuai. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 5, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, 16. Jadi sebelum kita menggunakan linked list ataupun array, kita harus calling ya, memanggil kode mereka tuh dari library-nya. Karena kalau nggak ada baris impor itu nanti compilernya nggak akan mengenali kelas-kelasnya tersebut nanti. Kita buat di atasnya lagi, kita import Java list Java util link, kita pilih yang link list ini, titik oke. Kemudian kita import lagi Java util yang list ya, udah ada di situ. Yang terakhir, karena kita juga butuh array, kita import Java util arrays yang ini. Oke. Nah,
Jadi tanpa baris import ini compilernya nanti nggak akan mengenali. Jadi ini harus ditulis. Kemudian kita balik lagi ke soal nomor 5. Kita harus buat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, 16. Jadi kita buat di sini list, katakan saya buat apa ya, list integer apa ya, list integer itu list angka linked list. Oke, sudah ada suggestion code-nya sebenarnya. Oke. Kita enter di sini. Lalu kita tulis array-nya di sini as list. Terus kita masukin angkanya ya, 26, 8, 23, 24, dan 16. Oke. Lalu dia udah kita tutup. Ya, ditutup. Oke. Baik, 5 soal sudah dikerjakan. Untuk step terakhirnya mungkin kita bisa mengklarifikasi apakah variabel ataupun data-data yang kita masukkan itu bisa tereksekusi dengan baik atau tidak, atau mungkin bahkan terjadi error. Jadi kita menggunakan sintaks sistem outprint ya di sini. Oke, yang pertama kita ketik sistem. Sudah ada suggestionnya di sini. Untuk yang pertama nomor 1 nggak perlu. So, arrays to string string 4 angka. Lalu yang kedua kita juga punya alfabet ya di sini. Jadi untuk yang pertama ini kita pastikan untuk mencetak memverifikasi bahwa array satu dimensi kita diisi dengan angka yang tepat atau tidak gitu. Terus yang kedua kita lakukan hal yang sama ke alfabet tadi ya. Untuk contoh saja kita pakai angka 1 dan 2 ya.
Ini fungsinya untuk kita mau nunjukin indeks kolom baris kedua indeks 1, kolom ketiga indeks 2 dari matriks WLP tadi ya. WLP. Jadi nanti alfabet variabel alfabet 1 2 ini menghasilkan B harusnya ya. Harusnya. Salah. Oke. Terus yang ketiga kita lakukan hal yang sama. Print in variabel terakhir kita list angka. Oke. Kita simpan terlebih dahulu. Oh ya, kita kelupaan satu variabel. Kita punya variabel kalimat baru, meskipun nggak ada isinya, kita tulis di sini. Oke. Udah, Ctrl save. Terus kita jalankan pakai compiler. Semoga tidak error. Ketikkan Java deklarasi variabel sesuai nama filenya. Oke, ya, menurut saya printoutnya sudah sesuai, nilainya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi variabel array dan listnya tuh sudah dibuat sesuai dengan soal. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.